kabur tuh karena ketakutan sama tanduk si kambing. Tapi ini kambing dari mana ya? Kok sendirian saja? Jangan-jangan kamu kesasar ya? Oh, MG! Komodonya balik lagi dan malah bawa teman-temannya. Gawat ini, gawat! Duh, kalau begini sih jadinya nggak seimbang dong. Tuh kan, kambingnya akhirnya tumbang. Gigitan maut dari komodo membuat sang mangsa takut tak berdaya. Killer insting dari predator yang satu ini memang sangat mematikan, teman. Seperti yang kalian lihat tadi, di mana mangsanya melakukan perlawanan, maka komodo akan melumpuhkan kaki belakang si target terlebih dulu. Setelah itu, dia akan mencabik-cabik korbannya dan baru mulai makan. Cara makan si hewan karnivora ini memang mirip buaya, di mana komodo menelan bulat-bulat potongan daging mangsanya. Itu karena dari kira-kira 60 buah gigi yang ada di dalam mulutnya, semuanya berbentuk tajam dan melengkung, persis banget gigi ikan hiu. Akibatnya, si naga ini tak bisa mengunyah daging. Menariknya, setiap kali selesai memakan potongan daging, komodo akan mangap-mangap seperti ini. Bukan karena kepedesan ya. Memangnya makan sambal. Perilaku ini merupakan cara adaptasi supaya dia tetap bisa bernapas, sekaligus tidak tersedak ketika sedang makan. Ketika makan, komodo akan melahap apa saja, mulai dari kulit, tulang, kuku, hingga bulu mangsanya. Makhluk yang tampilannya seperti hewan purba ini juga bisa makan hingga 80% berat tubuhnya sendiri. Meski kelihatan kejam, tapi beginilah hukum rantai makanan di dunia binatang ya teman. Berkat keberadaan mangsa-mangsa alamiah seperti kambing, rusa, dan babi hutan inilah sang naga pun bisa terjaga populasinya. Sehabis makan, biasanya komodo akan berjemur di bawah sinar matahari. Ini supaya memperlancar metabolismenya yang berjalan amat lambat. Kebiasaan lainnya, dia akan malas-malasan seperti ini. Duh, gimana nggak gendut coba? Habis makan langsung tidur. Teman di rumah, kalian boleh berbangga loh. Karena hanya di Indonesia lah satu-satunya tempat di dunia ini di mana komodo bisa hidup secara liar. Satwa endemik Indonesia ini hidup di Taman Nasional Komodo yang meliputi 5 pulau, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, Gili Motang, dan Nusa Kode yang semuanya terletak di Nusa Tenggara Timur. Kenapa komodo bisa sampai ada di pulau-pulau itu ya? Jadi begini sejarahnya. Nenek moyang komodo sebenarnya berasal dari Australia, teman. Mereka hidup 4 juta tahun lalu ketika daratan Australia dan Asia masih menyatu. Nah, barulah 900.000 tahun lalu komodo menyebar hingga ke Flores. Mencairnya zaman es 6.000 tahun lalu menaikkan air laut
dan akhirnya membuat komodo terisolasi di tempatnya saat ini. Saat ini, ada sekitar 5.965 ekor naga komodo yang hidup di kawasan Taman Nasional. Populasi komodo ini terpusat di 2 pulau besar, yakni Pulau Komodo dan Pulau Rinca, yang masing-masing jadi tempat tinggal lebih dari 2.000 ekor komodo. Oh iya, kalian tahu tidak? Kalau komodo merupakan predator besar dengan habitat terkecil seantero jagat loh. Itu karena luas Pulau Komodo hanya 390 km persegi dan Pulau Rinca kurang dari 200 km persegi. Kendati demikian, habitat berupa pulau kecil justru menjadi nilai plus. Karena komodo memiliki tempat perlindungan alamiah dari ancaman manusia maupun hewan lain. Selain itu, yang bikin Otan bangga nih, masyarakat internasional pun mengakui keberadaan naga komodo sebagai warisan dunia. Sejak 2012 silam, sang naga komodo dinobatkan sebagai bagian dari Seven New Wonder of Nature, atau satu dari 7 keajaiban alam versi baru. Hebat banget kamu, Do! Mendunianya popularitas komodo membuat Taman Nasional ini dikunjungi banyak turis asing setiap harinya. Tapi jangan khawatir, turis-turis ini terjamin keselamatannya karena sudah didampingi oleh guide. Tuh lihat, komodonya saja malah tidur begitu. Keberadaan turis juga nggak mengganggu habitat komodo kok. Karena hanya 10% saja dari keseluruhan areal Taman Nasional yang dibuka untuk wisatawan. Sementara 90% sisanya terlarang untuk dikunjungi. Otan punya cerita menarik nih tentang orang yang pertama kali memberi istilah Komodo Dragon. Dia adalah pegawai Museum Ilmu Pengetahuan Amerika yang bernama William Douglas Borden. Pada awal 1900-an, tepatnya pada tahun 1926, Borden melakukan ekspedisi ke Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Dan kemudian membawa pulang hidup-hidup 3 ekor komodo ke kebun binatang Bronx di New York, Amerika Serikat. Kehadiran komodo di negeri Paman Sam menimbulkan kegemparan, bahkan sampai menginspirasi lahirnya film King Kong versi original pada tahun 1934. Banyak ilmuwan menduga komodo merupakan evolusi dari makhluk yang telah lama punah, yakni dinosaurus. Kulit mereka bersisik, sekaligus sangat keras, karena diperkuat oleh lempengan tulang yang disebut osteoderm. Meski mempunyai kelopak mata dan lubang telinga, namun penglihatan dan pendengaran makhluk purba ini tidaklah istimewa. Yang istimewa dari reptil berdarah dingin ini adalah indera penciumannya. Seperti ular, komodo memanfaatkan lidahnya yang bercabang untuk mendeteksi jejak aroma mangsanya. Dengan bantuan analisa senyawa kimia dari organ Jacobson-lah, lidah komodo bisa merasakan bau si mangsa. Yang luar biasa, si naga bisa mendeteksi keberadaan bangkai hewan hingga 9 km jauhnya. Sakti banget ya sobat Otan yang satu ini. Teman, kalian pasti sudah tahu kan tentang air liur komodo yang legendaris itu? Dalam saliva atau air liur komodo, terdapat 57 bakteri menular yang berbahaya. Otan coba absen nih beberapa bakteri yang ada di mulut komodo. Di antaranya E. coli,
Staphylococcus. Dan yang paling mematikan adalah bakteri Pasteurella multocida. Bakteri-bakteri ini akan menyebabkan sepsis pada korbannya, yakni kondisi di mana kekebalan tubuh menurun sehingga menyebabkan kematian. Mengerikan ya, tapi yang bikin Otan dan para ilmuwan bingung hingga sekarang, kok komodonya sendiri bisa kebal terhadap bakteri-bakteri ini ya? Selain bakteri menular, komodo juga memiliki kelenjar berbisa di saliva atau air liurnya. Bisa ini bisa menimbulkan antikoagulan di luka gigitan yang menimbulkan pendarahan terus-menerus. Kombinasi gigi, air liur, dan bisa dari komodo ini memang mengerikan ya. Reptil berdarah dingin ini juga merupakan pelari cepat pada jarak pendek loh teman. Katanya sih, kecepatan komodo nggak kalah sama Lionel Messi. Otan mau membuktikan nih, seberapa cepat sih lari si komodo? Sudah ada agen Otan nih yang akan membantu uji coba ini. Sang agen akan memancing lari komodo dengan menggunakan umpan. Jarak dari tiang yang satu ke tiang yang lain sekitar 20 meter ya. Oke paman, siap, mulai. Wah, nggak sampai 6 detik. Sekarang kita hitung yuk berapa kecepatan si naga. Kalau pakai rumus dari buku fisika punya Otan, maka kecepatan si komodo ini adalah 12 km per jam. Lumayan juga ya untuk ukuran kadal terbesar di dunia. Kamu memang predator kelas Wahid, doh.